Bab 46 Kekesalan Yana. Hai Mia, sapa Yana sembari meletakkan satu lembar kertas yang baru ia ambil dari HRD ke atas meja sekretaris pimpinan perusahaan. Mbak Yana, tumben ke sini. Ada perlu apa? Tanya gadis cantik berwajah teduh berbalut hijab itu sopan. Ini mau ketemu Dirut. Beliau ada. Tanya Yana. Ada kok Mbak. Tapi masih ada tamu. Keluarga beliau sedang berkunjung, ujar gadis cantik itu. Oh begitu. Saya tunggu di sana nggak apa-apa kan? Tentu Mbak. Silahkan duduk. Setelah mengucapkan terima kasih, Yana melangkah menuju kursi tunggu yang tidak jauh dari meja sekretaris. Lalu duduk di sana sembari mengotak-atik ponsel barunya. Yana mulai menyalin satu persatu nomor rekan kerjanya dari grup chat dan menyimpan di dalam ponselnya yang terbaru. Alamat email dan segala hal yang diketahui oleh laki-laki yang sebentar lagi akan menjadi mantan suami. Ia perbaharui. Media sosial yang menyimpan banyak momen kebersamaan mereka. Ia nonaktifkan. Memilih memutuskan segala hal yang berhubungan dengan Reno adalah salah satu cara yang dipilih Yana agar segera bisa move on dari laki-laki itu. Tidak mudah memang. Namun, tidak ada yang tidak mungkin. Asteris asteris asteris. Di dalam ruangan, 3 orang dewasa sedang berbincang banyak hal, termasuk tentang rencana masa depan Alvaras. Mau papa sediakan apartemen di dekat kantor? Tanya Zidan pada putranya. Tidak perlu pa. Al lebih suka tinggal di rumah. Farah tersenyum. Tentu saja ia senang mendengar penolakan putranya. Ia ingin putra kesayangannya ini tetap berada di rumah bersamanya. Setelah ini bunda mau kemana? Tanya Zidan pada istrinya. Mau jalan-jalan, jawab Farah. Zian berdecak. Tapi senyum hangat masih belum pergi dari wajahnya. Papa senang kamu sudah mengambil keputusan yang bijak, ujar Zidan. Lelaki tua itu menepuk bahu putranya dengan pelan. Terima kasih masih memberikan kesempatan untuk Al memperbaiki semuanya. Zidan mengangguk. Sementara Farah tersenyum lega. Sudah ayo temanin bunda ke rumah Tante Diana, ajak Farah. Wanita cantik yang tidak termakan usia itu sudah berdiri dari sofa dan menarik tangan putranya agar segera pergi dari ruangan itu. Hati-hati, ujar Zidan. Lelaki parubaya itu ikut beranjak dari sofa dan mengantar 2 orang berharga dalam hidupnya menuju pintu keluar. Hati-hati sayang, ujar Zidan lagi sembari mengecup kepala istrinya yang tertutup hijab berulang kali. Ish, sudah 2 kali loh mas ngomong hati-hati. Ujar Farah membuat 2 laki-laki tampan itu tertawa lucu. Kami pergi pa, pamit Alvaras. Ia ikut mencium punggung tangan sang papa seperti yang bundanya lakukan. Saat sudah berada di luar ruangan Farah tersenyum pada gadis yang sudah beberapa tahun ini menjadi sekretaris suaminya. Gadis itu pun tersenyum sambil menahan pintu ruangan pimpinannya agar tetap terbuka. Kami pamit Mia, ujar Farah sembari melambaikan tangan pada sekretaris suaminya itu. Alvaras menatap sejenak karyawan sang papa yang sedang duduk tidak jauh dari tempat mereka berada. Setelah mendengar ajakan sang bunda, ia kembali mengalihkan tatapannya dari wanita yang sedang sibuk dengan benda pipi itu. Lalu ikut melangkah bersama bundanya menuju lift khusus direktur. Asteris asteris asteris. Mbak Yana, panggil Mia. Iya ada apa Mia? Tanya Yana. Masuklah. Tamu Pak Dirut sudah pulang. Sebentar lagi Pak Dirut ada agenda ketemu klien, ujar Mia sembari melirik jam tangan kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Oh iya, terima kasih Mia, ucap Yana lalu melangkah masuk ke dalam ruangan direktur tempatnya bekerja. Gadis yang bernama Mia itu kembali menutup pintu ruangan setelah Yana masuk ke dalam. Permisi Pak, ucap Yana hati-hati saat ia sudah berada di dalam ruangan mewah milik atasannya. Oh iya ada apa Yana? Kata Mia kamu ingin bertemu dengan saya, ujar Zidan sembari mempersilahkan pegawainya itu duduk di kursi yang ada di depan meja kerjanya. Saya ingin mengajukan cuti Pak, ucap Yana. Ia mengulurkan selembar kertas yang ia bawa dari bagian HRD. Zidan menatap wajah karyawannya sejenak, lalu beralih pada satu lembar kertas yang ada di atas meja kerjanya. Kamu tidak akan berhentikan? Tanya Zidan. Tentu saja tidak Pak. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Hanya saja ada sedikit masalah keluarga yang harus saya selesaikan segera, agar tidak mengganggu kinerja saya.
ujar Yana menjelaskan. Zidan meraih kertas yang ada di atas meja kerjanya, lalu membubuhkan tanda tangan usai membacanya dengan seksama. Sejujurnya cuti 2 minggu ini sudah melebihi batas dari ketentuan yang disediakan oleh perusahaan. Akan tetapi karena selama beberapa tahun bekerja, kamu belum pernah mengajukan izin cuti, maka saya akan menyetujuinya. Ujar Zidan. Semoga secepatnya selesai, agar segera kembali bekerja dengan tenang. Sambungnya. Lalu kembali menyerahkan lembaran yang sudah ia tanda tangani. Terima kasih atas pengertiannya, Pak. Kalau begitu saya permisi kembali ke ruangan. Izin Yana sopan. Lelaki parubaya itu hanya mengangguk. Lalu kembali fokus dengan tumpukan berkas yang harus ia tanda tangani di atas meja kerjanya. Yana melangkah keluar dari ruangan mewah itu menuju lift. Sebelumnya ia pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih pada gadis cantik berhijab yang sedang fokus dengan layar komputer di meja kerja. Yana turun menggunakan lift karyawan menuju lantai tempat ruangannya berada, sambil mencoba menghubungi pengacaranya. Assalamualaikum Mbak Yana. Suara di ujung ponselnya terdengar. Bagaimana Pak? Tanya Yana. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Surat panggilan sidang untuk Pak Reno nanti akan dikirimkan oleh pihak pengadilan ke apartemen kalian. Baiklah, terima kasih banyak Pak Rei. Sampai ketemu besok, ujar Yana lalu mengakhiri panggilan setelah mendengar balasan salam dari ujung sana. Yana keluar dari dalam lift, lalu melangkah menuju ruangannya. Vi, tolong beritahu teman-teman semua untuk masuk ke dalam ruangan saya. Perintah Yana pada asistennya. Asisten Yana yang bernama Vivi itu mengangguk patuh, lalu menyampaikan perintah Yana pada rekan kerja yang di ruangan itu. Tidak banyak yang mereka bahas dengan meeting dadakan itu. Yana hanya memberitahu tentang cutinya selama 2 minggu ke depan, dan meminta semua rekan kerjanya untuk tidak segan menghubungi apabila ada hal yang mendesak. Usia memberitahukan hal yang menurutnya penting untuk diketahui oleh rekan-rekannya. Yana berpamitan untuk pulang lebih dulu, karena ada banyak hal yang harus ia siapkan. Yana memacu mobilnya dengan sangat perlahan. Jalanan Jakarta di siang bolong. Jangan tanya lagi bagaimana macetnya. Sudah tidak lagi asing. Karena hampir setiap hari saat berkendara, Yana akan selalu dihadapkan dengan banyaknya kendaraan yang ikut melintas di jalanan yang sama. Baru saja memarkirkan mobilnya di halaman toko bunga sang ibu, Yana kembali dibuat kesal. Pasalnya mobil berwarna hitam yang sangat ia hafal siapa pemiliknya sudah terparkir di sana. Dengan hati menahan kesal, Yana keluar dari dalam mobilnya lalu melangkah masuk ke dalam toko bunga sang ibu. Dan ya, dugaannya memang benar. Laki-laki yang masih sangat ia cintai sekaligus benci, sedang bersujud di kaki ibunya. Sejenak ia menarik nafasnya, menahan luapan emosi yang begitu ingin dituntaskan. Ingin sekali mengumpat, akan tetapi semua juga percuma. Berkata kasar hanya akan mengotori bibir dan hatinya. Assalamualaikum Bu, ucap Yana. Berusaha terlihat biasa saja walau dadanya seakan meledak menahan emosi. Wanita parubaya dengan mata yang sudah terlihat sembab itu menoleh, menatap penuh prihatin pada putrinya yang sedang melangkah menuju ke arahnya. Yana tahu ibunya sangat sedih saat ini. Namun, ia tidak ingin menampakkan wajah yang sama, dan semakin menambah kesedihan wanita yang sudah melahirkannya itu. Ia melangkah memangkas jarak, lalu mencium punggung tangan sang ibu, tapi tidak memperdulikan laki-laki yang masih tertunduk dan bersimpuh di kaki ibunya. Baru saja Yana berniat kembali melanjutkan langkahnya. Tiba-tiba lelaki yang sejak tadi diam tertunduk, sudah memeluk erat kedua kakinya nyaris membuat tubuhnya terjatuh. Maafkan aku Yana. Kumohon maafkan aku. Suara serak disertai isak tangis yang terdengar begitu jelas, membuat Yana terdiam. Entah mengapa, setiap kata maaf yang keluar dari mulut Reno, justru semakin menambah perih luka hatinya. Yana menunduk, lalu kembali mengangkat kepalanya menatap sang ibu yang juga sudah tersedu-sedu menahan tangis. Aku sudah bilang Ren, aku sudah memaafkan segalanya karena aku tidak ingin menyimpan sesuatu yang akan menjadi penyakit di hatiku nanti. Hanya saja kita tidak akan bisa kembali lagi. Kumohon mengertilah. Dan biarkan aku menata kembali hidupku yang sudah hancur lebur dengan tenang. Ujar Yana.
Reno menggeleng. Ia semakin mengeratkan pelukannya di kaki Yana sembari terisak pilu. Ren, lepaskan. Aku lapar dan belum makan siang. Ujar Yana bohong. Yah, ia memang belum sempat makan siang. Namun, ia tidak lapar sama sekali. Hanya saja ia ingin segera terhindar dari keadaan yang akan membuat hatinya semakin sakit. Melihat lelaki yang masih ia cintai sedang bersimpuh memohon. Bohong jika hati yang masih mencinta tidak akan tergerak walau sedikit. Untuk itu, menghindar adalah jalan yang paling baik agar tidak lagi terpengaruh dengan keadaan. Terlebih lagi, kini logikanya terus berteriak untuk tidak lagi memberi kesempatan, walau sekecil apapun. Jika seseorang yang sangat kita percaya telah berkhianat, maka selamanya kita akan terus tersiksa karena menjalani kehidupan yang penuh curiga. Reno melepaskan pelukannya di kaki Yana, lalu mendongak menatap wanita yang terlihat datar, dengan tatapan penuh permohonan. Setelah memastikan Reno sudah memberi sedikit jarak, Yana kembali melanjutkan langkahnya menuju pekarangan belakang di mana rumah sang ibu berada. Wanita itu melangkah pergi, tanpa menoleh sedikit pun pada lelaki yang terus mengikuti tubuhnya dengan tatapan mengiba. Bu, tolong bantu Reno. Reno memohon, duduklah di sini nak. Pinta Dinda pada menantunya sembari menepuk ruang kosong yang ada di sampingnya. Reno beranjak patuh, lalu duduk di samping ibu mertuanya. Jangan menjatuhkan harga dirimu hanya demi sebuah permintaan yang sudah jelas tidak akan terkabul. Ujar Dinda tegas. Hati Reno mencelos mendengar kalimat ibu mertuanya ini. Ia menatap lekat wajah kecewa wanita parubaya yang sudah menganggapnya seperti anak sendiri dengan tatapan penuh rasa bersalah. Ibu ingin Yana bahagia. Dan jika bahagia itu tidak lagi ia temukan bersamamu, maka ibu mohon penuhi permintaannya. Lepaskan dirinya dari luka yang sudah terlanjur tercipta. Wanita parubaya itu sudah beralih. Ia ikut menatap wajah menantunya yang terlihat begitu menyedihkan. Toh sekarang kamu sudah memiliki seseorang yang akan menemani harimu. Dan pastinya wanita itu mungkin jauh lebih baik dari Yana. Karena mama kamu begitu menyukainya. Ujar Dinda lagi. Reno yang tertunduk menggeleng tegas. Tidak ada wanita yang lebih baik dari Yana, Bu. Jawabnya. Lalu kenapa ada wanita lain yang hadir dalam pernikahan kalian? Tanya Dinda. Mama ingin segera punya cucu. Jawab Reno pelan. Apa Yana tidak bisa hamil? Tanya Dinda lagi. Reno menggeleng. Kami sengaja menundanya. Jawabnya. Dan kamu tidak memberitahu tentang hal itu pada mama kamu. Tidak, Bu. Itu berarti kamu memang menginginkan wanita lain selain Yana. Seharusnya kamu menolak dengan berbagai macam alasan agar tidak sampai mengkhianati pernikahan kalian. Tapi ya sudahlah. Ibu sedih kalian jadi seperti ini. Namun, semuanya sudah terjadi dan waktu tidak akan bisa diputar kembali. Ujar Dinda. Pulanglah. Biarkan putri ibu tenang dengan kehidupannya. Sambungnya sembari menepuk pelan pundak menantunya. Bu, tolong beri Reno satu kesempatan lagi. Ujar Reno masih memohon. Jika Yana tidak lagi memberi itu, apakah ibu berhak untuk melakukannya? Ini masalah kalian nak. Ibu sudah bilang. Asalkan Yana bahagia, ibu akan selalu mendukung setiap keputusannya. Pulanglah nak. Istri dan calon bayi kalian pasti sedang menunggu kepulanganmu. Ujar Dinda lagi membujuk. Tidak tega. Tentu saja ia tidak tega melihat wajah memelas dari menantunya. Namun saat ini Yana masihlah menjadi prioritas utamanya. Apapun akan ia lakukan agar putrinya itu bahagia. Dan semua ibu di dunia pasti akan melakukan hal yang sama untuk anak mereka. Meskipun begitu berat, Reno terpaksa mematuhi permintaan wanita yang mungkin sebentar lagi hanya akan berstatus sebagai mantan ibu mertua. Ia beranjak dari sofa yang ia duduki lalu keluar dari toko bunga yang selalu ia datangi sejak mengenal Yana. Dengan kesedihan yang hanya dirinya lah yang tahu. Sedih. Sungguh menyedihkan dirinya. Setelah apa yang ia lakukan kemarin dengan Rara. Dan disaksikan langsung oleh Yana. Dia masih begitu tidak tahu malunya datang dan memohon untuk diberi sedikit kesempatan. Di dalam toko, setelah kepergian menantunya, Dinda menangis terseduh. Ia tidak menyangka jika putrinya akan kembali mengalami keterpurukan karena perpisahan.
Ternyata lelaki yang terlihat begitu baik dan penyayang seperti Reno pun belum tentu bisa menjaga kesetiaannya. Bu, jangan seperti ini. Yana baik-baik saja kok. Ucap Yana sambil melangkah mendekati sofa tempat ibunya duduk. Ia membawa tubuh yang terus bergetar karena menangis itu ke dalam dekapan sembari mengucapkan jika ia baik-baik saja. Sebenarnya sejak tadi ia sudah berada di toko bunga. Tapi ia masih menunggu Reno pergi dari sana. Maaf ibu tidak bisa membantu meringankan kesedihan kamu. Ujar Dinda pada putrinya. Yana menggeleng. Lalu semakin mengeratkan pelukannya di tubuh sang ibu. Ibu hanya perlu untuk jangan bersedih. Maka itu akan membuat Yana baik-baik saja. Ujarnya. Kedua wanita itu mengurai pelukan mereka. Lalu berbicara tentang banyak hal. Dan tentu saja Yana tidak ingin membeberkan tentang prahara rumah tangganya bersama Reno. Biarlah. Ia ingin sampai akhir hanya dirinya dan sang suami saja yang mengetahui tentang segalanya. Kamu sudah makan siang? Tanya Dinda pada putrinya. Iya, masakan ibu Yana abisin. Jawab Yana sambil terkekeh. Dinda ikut tertawa. Namun butiran bening masih saja lolos di pelupuk matanya. Ibu selalu berharap yang terbaik. Ujarnya. Amin bu. Yana pun berharap hal yang sama. Jawab Yana. Itulah ia harapkan saat ini. Meskipun perceraian ini adalah hal yang dibolehkan. Namun, Yana tahu jika hal itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah. Biarlah. Untuk urusan akhirat biarlah menjadi urusannya dengan Sang Halik. Dan saat ini, ia masih hidup dan ingin menikmati kehidupan dengan baik.